Serangan air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus oleh 4 prajurit Denma Bais hanya sebuah kenakalan. Dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan di Pengadilan Militer 208 Jakarta, Soleman menilai operasi intelijen militer adalah kegiatan yang dirancang secara sistematis, bertingkat, terukur dan berbasis pada tujuan strategis negara. Sedangkan untuk tindakan yang dilakukan 4 terdakwa terhadap Andri Yunus hanyalah kenakalan orang-orang yang terpilih, terdidik, terlatih. Korban pun nggak tahu akan ada di mana, dan siapapun yang berbuat kita tidak akan pernah tahu. Kalau itu dilakukan betul-betul oleh Bais yang terlatih itu tadi. Tapi ketika saya dengar begini ya wajar, makanya saya bilang kenakalan anak-anak Denma yang nakal itu aja. Bongkar dalangnya. Nah, ini kan kita kan jadi terframing itu. Harus pasti ada dalangnya nih, tidak mungkin karena 3 perwira ini. 3 perwira tidak mungkin kalau tanpa jalur komando, tanpa rantai komando, tanpa perintah di atas. Ya inilah kalau orang tidak tahu intelijen itu apa. Dari awal saya bilang kalau itu operasi intelijen kita tidak akan pernah ada di ruangan ini. Yang berbuat tidak akan pernah diketahui, yang korbannya pun entah akan ada di mana. Karena apa? Untuk sejak target, kalau kita ikuti tadi, mulai dari menentukan target dari awal perencanaan itu sangat-sangat detail. Risiko tadi, ini risiko dia tidak tahu itu ada risiko. Risiko itu kita sudah dihitung. Risiko ini kalau ketahuan bagaimana, apa saja yang bisa membuat kita ketahuan. Kalau ketahuan escape-nya bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu semua sudah automatically. Sebelumnya di persidangan yang sama, hakim juga menanyakan soal kemungkinan para terdakwa menjadi double agent untuk orang di luar Bais yang ingin melukai Andri Yunus. Ponto tegaskan hal itu sangat mungkin terjadi. Menyidangkan perkara ini. Amatir banget itu loh. Jadi gemes saya itu kelihatannya. Itu kalau kita kasih aja orang, nggak usah terlatih, nggak usah orang Bais ini. Ini kan malu-maluin Bais ya. Penyelenggaraan proses hukum tanpa adanya pertimbangan keadilan bagi si korban patut dipertanyakan untuk siapa dan demi menjaga apa. Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta berencana mendatangi korban penyiraman air keras Andri Yunus yang tengah dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Freddy Ferdian Isnartanto memerintahkan auditor militer untuk memastikan kehadiran Andri Yunus. Ia menekankan keterangan korban menjadi kunci dalam mengungkap fakta persidangan. Andri Yunus tercatat telah 2 kali tidak hadir dalam persidangan sebagai saksi tambahan. Ketidakhadiran terbarunya disebabkan tindakan medis berupa operasi pencangkokan kulit sebagaimana disampaikan melalui surat dari LPSK. Namun kalau misalkan ternyata tidak bisa hadir tetapi bisa Zoom, kami juga masih berharap itu bisa dilakukan. Misal tidak bisa hadir juga, pakai Vicon, nanti kita yang ke sana. Kita melaksanakan pemeriksaan setempat. Siap. Merespons sikap hakim yang akan mendatangi Andri Yunus secara langsung di rumah sakit, Ketua Badan Pengurus Indonesia Risk Center Julius Ibrani bilang sikap tersebut sebagai pengabaian kondisi psikologis korban. Julius bahkan menilai sidang air keras terhadap Andri Yunus di pengadilan militer kini bergeser ke skema menghapus dosa dan mengaburkan fakta atas dugaan banyaknya oknum berpangkat yang terlibat. Bahwa proses peradilan militer terhadap dugaan pembunuhan berencana melalui penyiraman air keras terhadap Andri Yunus ini adalah skema untuk menghapus dosa, adalah skema untuk mengaburkan fakta bahwa banyaknya pelaku yang terlibat dengan berbagai macam pangkat dan berbagai macam unsur divisi pekerjaan, adanya unsur komando, adanya nuansa institusional sehingga Kabais pun harus diganti dan segala macamnya. Yang kedua, tidak pernah dipertimbangkan dalam proses hukum peradilan militer ini kondisi traumatis fisik Andri Yunus
juga traumatis psikologis Andri Yunus yang menghadapi situasi percobaan pembunuhan berencana itu melalui penyiraman air keras. Artinya penyelenggaraan proses hukum tanpa adanya pertimbangan keadilan bagi si korban itu merupakan proses yang patut dipertanyakan untuk siapa dan demi menjaga apa. Sidang lanjutan kasus air keras yang berlangsung pada Rabu 6 Mei lalu memunculkan sejumlah fakta yang memancing sindiran majelis hakim. Mulai dari cara operasi para terdakwa yang menurutnya jauh dari standar intelijen hingga penggunaan tumbler untuk menyiram air keras ke Andri Yunus. Tim Liputan Kompas TV.